Salam sejahtera, semua saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan senantiasa mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Mari kita saat teduh sejenak. Ya Tuhan, kepadamu kami angkat pujian dan doa ini, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, bukalah hatimu. Firman Tuhan kami menyatu denganmu. Namun kita awali dengan sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu menyatu dengan Allah Gembala Jahubado si Parmanau. Semoga berkenan kepada kita masing-masing. Isodangi di bataru kita, jala di parorot di parmahani. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus, terimalah firman Tuhan hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024 dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 48. Demikian dikatakan di sana. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Gawinin nama madok ibadat. Hapur syamidu na palo koinang. Mardawe maho muli. Saudara, kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang berulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan, juga kami ucapkan selamat berbahagia, sukses bersama keluarga.
anak-anak hingga cucu. Bagi saudaraku yang masih bergumul dengan sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, kami juga berdoa kiranya kasih Tuhan Yesus kuasanya akan melawan saudaraku. Saudara akan disembunyi, saudara akan dipulihkan, akan disembuhkan. Saudara akan mengalami sukacita besar dalam kehidupan ini. Amin. Saudara, terkadang dalam hidup ini kita sulit memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Kita melihat, tapi mata kita atau pandangan kita kosong. Kita mendengarkan sesuatu, tapi telinga kita bukan tertuju pada suara itu, tapi kepada yang lain. Kita memperhatikan sesuatu, tapi perhatian kita juga bukan di tempat kita, bukan pada pandangan kita, tapi bisa ke tempat yang lain. Hati kita sendiri pun di sini, tapi sesungguhnya hati kita sedang mengenang yang lain atau mengingat yang lain. Semua itu bisa terjadi. Isotu hita lero hatta lihat nadau bu itu terjadi. Nama asa semua ini mulut tau. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini untuk menguatkan kita, menenangkan kita, memperteguh iman kita? Satu dari antaranya adalah mendekatkan dirilah kepada Tuhan, mendekatkan dirilah pada Yesus, dan jangan sekali-sekali mengandalkan pikiran kita dalam hidup ini. Biarlah Roh Kudus menyertaimu. Allah Bapa akan menguatkanmu. Yesus akan menebusmu, menyelamatkan. Apapun yang kita alami di dunia ini, semua itu menuju kebaikan. Sebab Allah telah merancang semuanya dengan sempurna. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak baik diciptakan Tuhan. Manusialah yang mengubah tatanan itu menjadi kacau, menjadi buruk, menjadi tidak berharga, bahkan menjadi dosa. Sementara Allah sangat membenci kekejian dan sikap-sikap yang demikian. Yesus merindukan setiap orang akan menggugah hatinya, membuka hatinya, mengubah hatinya kepada Tuhan. Yesus akan datang melawat dan pastinya menyelamatkan setiap orang. Yesus, anak Allah, adalah sahabat kita. Ia hadir pada waktu yang tepat. Bahkan kepada wanita atau perempuan dalam teks hari ini yang sakit itu telah diselamatkan Yesus dengan mengatakan, hapur syamidu pamalupo inang mardai mahumudi. Imanmu yang menyelamatkan engkau, hai ibu, pergilah. Ketika ibu itu sakit pendarahan, atau ibu yang lain juga tidak melihat, tahu buta, dan sedang mengalami penyakit yang lain, sembuhkan Yesus. Dan kepada orang-orang yang sembuh, Yesus berpesan jangan diberitahukan kepada yang lain. Dan kepada semua orang yang datang padanya, apalagi yang sakit, Yesus selalu berkata, imanmu yang menyelamatkanmu. Hapor syamido na paulahu peluoko. Kita tidak akan pernah menerima kuasa, keselamatan, kesembuhan, sukacita dari Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan atau kita tidak setia kepadanya. Maka saudaraku harus setia kepada Tuhan. Pengikut Kristus yang baiklah. Jangan hanya menyebut aku Kristen, aku pengikut Tuhan, aku pengikut Yesus,
Tapi saudara tidak bisa membuktikan saudara pengikut Kristus, karena saudara hanya menunjukkan simbolisme tubuhmu, gerak-gerikmu, pandanganmu, ucapanmu, hanya sebatas itu. Dan kau mengatakan kau Kristen. Di balik semuanya itu tidak ada saudara tunjukkan. Ingatlah, semua pergumulan kita, semua masalah kita bisa selesai di dalam Tuhan. Oleh karena itu berserah dirilah pada Tuhan dan pergilah mewartakan kerajaan dan kuasa Tuhan ke seluruh dunia. Jangan takut, kita selalu lindungi Tuhan. Jika kita mau sembuh, mau pulih dari dosa-dosa, pulih dari penyakit kita, maka datanglah pada Yesus dan peganglah jubahnya, sujud dan bermohonlah kepada Yesus dan katakanlah, Tuhan Yesus, aku sembuh di dalam Engkau, sembuhkanlah aku. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah itu menjadi pegangan hidup bagi kami, dan kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Amin. Sukses bagi selalu dalam Tuhan.